Saya mau teman-teman, insya Allah ini screening dari saya kan orangnya kritis, jadi screening dari saya lewat, lolos tuh, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Oke, nah kita akan berbahas tentunya di Kasih Solusi on stage di siang hari ini sampai menuju insya Allah ke Asar di Muslim Market Indonesia bersama saya Dedi Lansa Kasih Solusi. Baik, kalau kita langsung saja kita mulai talk show kita pada siang hari ini bersama narasumber kita, the founder, ya, nah, itu CEO dari Smart Funding Syariah yang sudah berizin OJK, Syafiq. Ada yang saya, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama bro, boleh silakan bro. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Syarizal, selaku co-founder dan CEO dari PT Syafiq Indonesia. Yang biasa platform kita dikenal dengan Syafiq ya. Kalau mau buka website tinggal buka website syafiq.id. Syafiqnya bukan pakai I kayak Ustaz Syafiq Riza ya, tapi pakai H ya. Syafiqnya pakai H. shafiq.id. Oke, bisa disebut buka nggak di sini? Ada bisa buka nggak? Bisa buka sebenarnya. Iya. Dan terkait pertanyaan dari Brodem, kenapa sih kita mesti IPO tadi ya? Iya. Atau ini IPO? Soalnya banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan IPO sebenarnya. Oke. Yang pertama tadi otomatis kita bisa mendapatkan pendanaan yang fleksibel kan, karena nggak mesti dibalikkan dananya. Kita dana dari masyarakat bisa kita gunakan dan itu bisa kita kembalikan kepada masyarakat berupa namanya dividen itu dari profit perusahaan ya. Kebetulan bro di sini juga mungkin sedikit mention kita juga ada nih lagi menerbitkan saham lagi bro. Sekarang lagi pralisting dan kebetulan PT ini juga lagi ada di sini nih. Apa bu? Travel. Ada bro ada dapat share juga. Apa? Vio Travel deh. Mana? Ada Vio di sini. Masya Allah, via travel umroh. Umroh. Listing saham. Lo tau kan kalau Syafiq saham sangat jarang kan? Iya. Karena kalau saham di Syafiq sangat rigid untuk bisa listing. Nah ini yang kedua nih, saham kedua kita. Kita kupas aja jeroannya. Boleh mana? Nggak apa-apa kita sambil diskusi. Ada pemilik travel via, Masya Allah. Silakan ibu. Boleh. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Ada bangku lagi, Dimas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat dulu ya. Alhamdulillah. Ini dengan ibu siapa bu? Apit. Ibu? Apit. Ibu Ati. Iya. Masya Allah. Ibu Ati nanti akan share juga boleh ya ke teman-teman semua di sini terkait kebetulan ada Kevin dari Syafiq ingin membawa kabar gembira buat teman-teman semua yang sekiranya bisa berinvestasi, insya Allah masih income, apalagi di bandnya selalu ada. Travel umroh men, Masya Allah. Ya kan jelas di bandnya. Nah, kita pengen tahu dulu, kita berangkat dari mau langsung kita ngobrol sedalam apa gimana bro? Silakan mungkin berdiri sedikit ya. Jadi PT Buati ini sebenarnya sudah berdiri cukup lama ya. Berapa lama? Dari 2011 ya bu ya. 2011 cukup lama dan mungkin nanti bakal jelaskan lebih detail dengan oleh Buati. Tapi gambarannya ini akan listing di angka 8,75 miliar. 8,75 miliar. Kebutuhan dana itu segitu. Ya. 8,75 seperti miliar. apa kan bisa tanyakan langsung ke Buati. Tapi memang saat ini lagi pra-listing nih. Jadi belum bisa dibeli, baru bisa dibeli di hari Senin. Tapi bagi para investor sudah bisa untuk download prospektusnya. Jadi bisa dibaca atau apa-apa saja semua. Di mana? Ada download prospektusnya. Ada nggak di sini? Buati 2011. Oke. Perusahaan di mana? Sana berada? Sekarang di Jakarta Selatan. Oh oke. Biasanya dari dasar dulu ya. Kita langsung cepat aja nih. Keberangkatan jamaahnya sejauh ini gimana? Setiap bulannya apa segala macam untuk travel umroh? Umroh apa haji? Fokusnya apa holiday? Umroh. Umroh dan haji. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin umroh dan haji. Dan alhamdulillah juga kita setiap bulan sudah memberangkatkan jemaah lebih kurang 3 atau 4 bus sebulan.
Insya Allah. Juga sampai 40. Satu bisnya kan 45. Betul. Artinya 45 udah free of charge ya, satu ya. Kenapa? Buat tour leader, FOC. Iya, kita ada pembimbing, ada tour leader. Jadi setiap keberangkatan kita punya SOP seperti itu. Jadi pembimbing spesial untuk khusus untuk syariatnya, fokus. Untuk leader lebih kepada perjalanan lebih ke teknik perjalanan. Oke, artinya kalau setiap bulan rata-rata 5 bis, berarti 200 ada. Iya, lebih kurang 200. Dan itu tidak hanya Vio Holiday saja, kita juga mempunyai partner travel yang juga nge-sub kepada kita untuk memberi paket, karena kita sudah menjadi provider visa, punya lens arrangement sendiri, kemudian punya handling sendiri di Arab Saudi. Jadi teman-teman yang travel agent yang belum mempunyai izin, yang sudah punya izin tapi tidak memiliki support terhadap komponen-komponen umroh, bisa bekerja sama dengan Vio Holiday. Wah, ini menarik. Teman-teman sedikit gambaran ya. Tadi dengan pemaparan dari Bu Ati ini baru di awal aja terlihat dari perusahaannya seperti apa. Mungkin kan saya sering pandang dari pengusaha. Kita mungkin bertiga di sini sama-sama lah pengusaha ya. Artinya mungkin saya bisa telah mewakili teman-teman Bu ya. Jadi kan agak kontradiktif sama Bu, karena saya biar doa biar teman-teman juga tahu buat calon investor. Jadi travel umroh ini akan kesulitan ketika dia tidak megang mungkin ya dari mulai keresahannya blocking seat ya, atau jalur penerbangan aviation, tim handling yang ada di sana untuk koper dan seterusnya, mutawif dan lain-lainnya. Tadi saya dengar ternyata Ibu juga ada satu mungkin kerjasama atau beli sendiri tim handling yang ada di sana. Kita langsung kerjasama dengan pihak ada di Arab Saudi. Wah, perubahan tuh. Perubahan yang pertama, saya wakil teman-teman insya Allah nih screening dari saya kan orangnya kritis, jadi screening dari saya lewat, lolos tuh, alhamdulillah ya. Soalnya kan bisa diukur, jangan-jangan mungkin travel-travelnya nggak berizin. Yang lagi rame itu berangkat doang, pulang di Qatar di Hotel Mekah. Oknum tersebut kan bahaya. Oke, lanjut. Kita buka di Karena gini semua yang kebetulan kalau di Sheffield ini yang mau leasing saham ini kebetulan paling banyak dan mayoritas kita wajibkan laporan audit. Jadi bukan keuangan itu bukan laporan yang dibuat sendiri, bukan in-house ya bro. Yeah. Jadi kita pakai kantor laporan publik. Jadi betul-betul transparan kan semuanya. Dan punya ibu juga pakai kantor PPATK ya? KAP. KAP ya? Oh, nice. Mantap. Boleh tahu untuk kebutuhan itu untuk nantinya diekspansikan buat apa dan lain sebagainya, karena investor juga harus paham kan kebutuhannya. Jangan-jangan mungkin kebutuhan dana sekian, oknum-oknum kan pikirnya belum tahu mau diapain, sehingga investor merasa lah lo aja nggak punya plan, lo aja nggak punya forecasting selama 5 tahun atau financial projection selama 5 tahun ke depan, itu kan berbahaya. Kira-kira apa Bu? Ada, jadi kebutuhan yang kita minta kepada Safi, kita lepas 20% itu karena ada kebutuhan di mana travel agent ini sekarang travel bisnis yang sangat dinamis. Artinya selalu ada perubahan kebijakan dalam setiap saat tanpa diduga. Kalau dulu zaman 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, trennya adalah kita tidak perlu uang sendiri untuk bisa belanja tiket, belanja hotel dan sejenisnya. Tapi saat ini hal itu tidak bisa lagi dengan perkembangan bisnis travel umroh dan haji ini itu harus, apalagi kita konsepnya adalah syariah. Ketika kita membuat produk, kita harus siap dulu dengan produk yang kita punya. Artinya kita harus sudah siap dengan komponen-komponen yang harus kita jual. Seperti hotel, kita harus siap dulu hotel yang kita punya. Sehingga pada saat kita launch produk kita, sudah fix menggunakan hotel tersebut dengan harga yang kita garansi tidak berubah. Itu salah satu konsep bahwa bisnis kita menuju ke bisnis yang sesuai syariat. Jadi rata-rata dan itu membutuhkan finansial yang tidak sedikit. Jadi salah satu kita berkolaborasi dengan Safi untuk menjadi sebuah perusahaan yang sesuai syariat, yang diridhoi Allah.
kita maju bersama-sama, kita masyarakat dipersilakan untuk memiliki saham dari Vio Holiday. 25% ya, Betul. dengan 8,7 M tadi ya. Betul. Guys, ini kalau dari sudut pandang saya kan saya orang kritis ya. Dalam artian tadi saya simak, ternyata betul dengan jenis perusahaan travel operator seperti ini, kan kita holding kita kan juga ada travel sedikit. Banyak mungkin yang kita ngobrol di belakang juga tahu lah. Iya betul. Kami Dream Tour Bu. Nah, jadi artinya gini, dengan pemikiran seperti itu, artinya sudah dipersiapkan bahwa perusahaan ini betul-betul gak asal membawa jamaah. Tadi Ibu sudah singgung mengenai hotel. Hotel itu bayangkan, ada beberapa travel pro yang, maaf, mungkin kurang paham cara bermain dan seterusnya, atau bodo amat, yang penting mindset cuan-cuan, pas nyampe sana hotel dipindah-pindah. Dulu waktu zaman-zaman politis kita cuma begitu-begitu, gak paham kan? Di Madinah, set, tiba-tiba besoknya dipindahin hotelnya. Dari roof ke nosol. Atau nanti pindah ke Medan. Nanti, aduh, carut-marut, karena harus dipegang hotel gitu ya. Waduh, nah ini menarik teman-teman. Jadi, kalau saya udah rekomendasi sih, insya Allah sih sudah ter-screening dengan baik, dengan saya kan suka hobi main finger curang dan kritis orang. Jadi mohon maaf ya kalau memang misalnya tahunnya tadinya kaleng-kaleng, mungkin saya nggak rekomendasikan ke teman-teman semua. Tapi ternyata bukan kaleng-kaleng, apalagi yang Syafiq kan. Jadi nggak asal cara metode cara berbisnisnya Vio di travel ini. Baik, Bi, mau namanya gimana Bi? Ini kami harus seperti ini. Iya sih, memang jadi baik lagi kalau kita dari sisi secara umum ya, saham di Syafiq itu memang nggak mudah ya untuk bisa listing. Kebetulan dari 90 produk kita itu saham ini kedua, sisanya kita sukuk. Oke. Jadi bisa bayangkan memang betapa kita sangat-sangat melakukan due diligence terhadap perusahaannya, pengecekannya itu sangat-sangat detail. Iya. Karena saham di Syafiq ini betul-betul tadi ya, karena investor itu masuk dulu ke dalam perusahaannya. Oke. Kalau kita nggak bisa menjaga utama kesyariahannya, itu kan sangat bermasalah sebenarnya. Iya. Sebagai contoh di Syafiq sendiri ataupun Vio sendiri ya, sama sekali tidak menggunakan satu rupiah pun ya, menggunakan bank konvensional sama sekali enggak. Masya Ya, Allah. saya nggak tahu ya kalau di travel lainnya, tapi Vio sendiri yang kita lihat semuanya, yang kita udah cek hanya menggunakan bank syariah. Masya Allah. Itu hal yang nggak sembarangan. Yang kedua, ini terlepas dari ikhtiar semua ya, Vio nggak memberangkatkan tanpa ada yang mahram, wajib pakai mahram. Meskipun Saudi membolehkan katanya. Betul. Oh, tapi saking menjaganya, Semuanya. kehati-hatiannya. Betul. Masya Jadi Allah. betul-betul ya kita lihat semua juga yang Iya. listing terutama saham di Syafiq memang nggak sembarang pasti. Wah, Betul-betul Masya Allah. bisa listing Syafiq itu betul-betul ya tadi kita sangat kita jaga di situ ya. Dijaga ya betul-betul dari solusi ini, keseriusan dari si perusahaan ini, bisnis modelnya seperti apa ya. Benar-benar. Tadi kan kayaknya sempat mention ya, apa namanya, detail-detail dan seterusnya, jadi teman-teman silakan buka aja di syafiq.id, coba cek Vio ya, VIO. Vio ya. Ya. Iya, Fanta IOS. Oh, Fanta, FIO. Nanti kita lihat, coba download aja prospektusnya, dipelajarin tuh. Berarti bulan ini berapa udah bisa naruh untuk 1 dapetin juta rupiah. 1 juta rupiah bisa dapetin sahamnya Vio Travel. Oh, bro, Masya Allah. Aduh, pakai dibuka di sini, bro. Tapi itu kita mau di belakang aja, udah buta nih, bro. Kacang goreng. Langsung gue kelarin banking aja kali ya, utara. Masya Allah. Baik, kalau begitu sudah di ujung, teman-teman. Silakan Kevin, buatnya ada yang mau nasihat buat saya pribadi atau buat teman-teman calon pengusaha dan seterusnya. Kenapa sih alasannya harus betul-betul melek investasi? Kenapa perusahaan juga harus betul-betul punya IPO dan seterusnya? Nah, mungkin itu Kevin juga bisa share manfaatnya ketika kita berjalan bisnisnya dengan yang benar, scale up dengan yang jelas. Artinya ujung-ujungnya kita bisa membiayai keluarga, menghidupi keluarga dan seterusnya. Betul ya, Bu ya? Nah, boleh ya. Berbagai pengalaman yang terakhir, Bu. Silakan. Bismillah. Kenapa kita harus berinvestasi? Seterusnya gitu ya. Adalah karena waktunya Bapak dan Ibu untuk bisa duduk santai, tapi kami yang bekerja, Masya Allah. cuan datang. Tapi yang paling penting adalah usaha yang sesuai dengan syariah, tentunya lebih berkah. Ya, betul. Dan lebih terutama kita modal kita juga untuk
untuk lebih baik ke depannya, insya Allah. Ya, jadi- Kalau dengan bisnis yang sesuai dengan syariat, insya Allah Allah akan permudahkan segalanya. Apalagi sekarang eranya kolaborasi ya Bu ya. Betul. Jadi bareng-bareng lah, masuk kayak sendirian, kayak bareng-bareng lah kita lah. Betul. Jadi bisa masyarakat bisa istilahnya ikut mengontrol Ya. sebuah travel mungkin marak saat ini, mungkin sering ketipu dengan travel-travel yang tidak tidak amanah. Insya Allah kalau Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan sebagai pemilik salah satu saham Holiday bisa memantau kerja, memantau perusahaan kami Ya. bersama-sama berjalan dengan niat satu karena Allah Ta'ala. Gitu. Siap, Kevin? Nanti sedikit terakhir ya. Iya. Kita Syafiq ini hadir tadi kita mempertemukan antara pelaku usaha dan pihak yang kelebihan dana kan. Nah, untuk bisa bermuamalah tanpa melanggar syariat. Itu ya simpelnya kita memang ada karena itu. Iya. Jadi tujuannya apa? Tadi keberkahan bagi baik pelaku usaha maupun bagi investor atau pemilik dana. Dan yang paling utama atas semua ini kita tahu kita masih panjang perjalanan kita, terutama untuk edukasi dan literasi ya, kegiatan dari syariah ini. Karena banyak juga yang mungkin sudah hijrah dan sebagainya, ternyata dari semua malah kita masih banyak PR untuk kita belajar bersama-sama. Untuk itulah Syafiq di sini juga selalu melakukan edukasi dan literasi terkait dengan kegiatan muamalah tersebut. Nah, oleh karena tersebut, ya kita mohon supportnya, mohon masukannya untuk kami Syafiq agar terus bisa tadi sebagai penyembatan bagi para pelaku usaha maupun pemodal untuk bisa bersama-sama bersama tanpa pelanggaran syariat ya. Dengan tekad kita investasi berjamaah, mudah-mudahan keberkahan itu bisa kita capai melalui Syafiq ini. Amin. Siap kalau gitu. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita punya satu wadah dan juga teman-teman dari Syafiq ini artinya kita udah nggak lagi stres lagi, nggak lagi bingung lagi. Ketika mau naruh uang, mau investasi, mungkin di perusahaan, kita capek, nanya dulu dalam-dalamnya apa segala macamnya. Udah capek belum tentu nanti benar cara ngerisetnya perusahaan tersebut. Tapi dengan hadirnya Syafiq di sini, artinya bisa membantu buat teman-teman semua. Udah tinggal duduk manis, tinggal tunjuk. Ya, kira-kira kalau gue naruh di sini bisa dibantu nggak? Kira-kira kalau gue naruh di sini bisa disupport dan seterusnya. Makanya platform securities crowdfunding Syafiq.id di website ini, ya, itu bisa betul-betul menjadi solusi, ya, memberikan solusi atau kasih solusi kepada teman-teman dan juga kita semua yang ada di sini. Bisa berinvestasi berjamaah tentunya dengan pakem muamalah sesuai Quran dan Sunnah, yaitu berbasis dengan syariah. Kalau gitu, thank you, bro. Kevin, terima kasih banyak.